Hai teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat project sederhana dari Python, di mana kita akan konekkan database ke MySQL dan juga kita akan buat maps sederhana di sini. Nah, sebelum kita melangkah ke codingannya, kalau teman-teman sudah install Anaconda, kita akan lanjut. Tapi kalau teman-teman belum install Anaconda, bisa diinstal dulu Anacondanya, klik di sini supaya kita tidak perlu untuk menginstal library-nya atau package-nya satu-satu. Karena di dalam Anaconda itu rata-rata sudah ada library yang kita butuhkan untuk menyelesaikan project kita di Python. Oke. Di sini teman-teman saya punya database yang ini Superstore database, di mana di dalam database ini saya punya beberapa table ya. Tabelnya ada table, saya kasih besar dulu ini. Table customer, ada manufacturing, kemudian ada orders, products, regions, kemudian ini kalau ini bukan ya. Ini saya cleaning datanya di sini kemarin. Oke. Nah, yang akan dipakai pada studi case kali ini adalah yang customers dan order saja dulu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tentu kita akan konekkan dulu database-nya dengan Python. Oke. Nah, ini saya akan konekkan dengan ini teman-teman, SQL Alchemy, di mana ini sudah satu paket dengan Anaconda yang ini. Jadi tidak perlu diinstal pip satu-satu, pip install SQL Alchemy dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu lagi pip install pandas ya. Karena sudah satu paket semuanya. Oke. Sekarang kita akan buat di sini, saya akan kasih masuk dulu, import dulu SQL Alchemy-nya di sini. From SQL di sini, setelah itu saya import di sini, import create engine-nya. Kita create engine di sini. Oke, saya enter saja seperti ini. Ini karena di sini saya terkonek dengan Copilot teman-teman, jadi otomatis semua codingannya di sini. Oke. Jadi kedepannya kita harus paham baik-baik konsepnya, karena codingan seperti ini biasanya Copilot atau AI sudah bisa gantikan kita ya. Tapi jangan takut, kita harus paham konsep ya. Nah, selanjutnya yang mau kita buat adalah saya kasih masuk dulu variabel-variabel yang saya butuhkan untuk membuat ini. Oke, yang pertama saya kasih masuk di sini DB host dulu, hostnya DB user dulu di sini, usernya root ya. Oke, sudah. DB passnya saya kasih masuk di sini, thanks pagar, ini password MySQL saya ya. Bintang. Oke, kemudian di sini DB host. Ini saya kasih localhost, DB portnya 3306. Kemudian di sini DB name. DB name-nya ini saya kasih masuk karena ini nama database saya adalah Superstore di sini ya. Superstore. Ya, oke, seperti ini. Nah, sekarang saya mau konekkan dulu dengan ini variabel ini. Saya bikin koneksi di sini, variabel koneksi, saya kasih masuk ke sini saja engine. Dan ini sama dengan create engine, ini saya tap saja dan teman-teman bisa lihat di sini ini otomatis ke sana karena Copilot ya. Jadi teman-teman bisa ikut saja ini MySQL plus PyMySQL seperti ini. Kemudian DB usernya ini kita ambil dari ini sini tadi ya. Ambil dari variabel ini, kemudian DB passnya ini kita kasih masuk dalam sini. Add, kemudian DB hostnya kita ambil dari sini juga, begitu juga dengan port dan DB name ya. Oke, ini sudah connect teman-temannya. Saya cuma buat sekarang saya mau buat dulu yang untuk cek apakah berhasil koneksi atau tidak ya. Kita bisa pakai try di sini. Try misalnya kalau misalnya connect, koneksi kayak saya buat variabel baru di sini connectionnya, kalau engine connect, kalau connect dengan ini maka otomatis dia akan bilang connectionnya database berhasil, atau teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan teman-teman di sini ya, di dalam string ini. Misalnya koneksi database berhasil. Di sini saya tambahkan connection. Ini saya kasih masuk close ya. Ini tap saja dan ini di bawah sini
accept-nya, kalau tidak kita akan kembalikan apa ya. Ini sudah otomatis dibuat sama AI-nya, sama Copilot ya. Jadi kalau berhasil kita akan masukkan kata-kata ini, kalau gagal kita masukkan yang ini. Ini bisa diganti, ini disesuaikan dengan yang di sini. Oke? Bebas di situ. Nah, sekarang saya coba run di sini, Control Enter ya, atau teman-teman bisa klik di sini run ya. Hasilnya seperti ini. Connection to the database was successful. Seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ganti di sini juga akan berubah kata-katanya di bawah sini ya. Oke, sekarang saya import Pandas dulu untuk apa? Supaya nanti bisa kita ambil data dari sini supaya bisa ditampilkan dalam bentuk nanti di dalam data frame ya. Import Pandas SPD seperti ini. Oke, seperti ini saja sudah oke. Nah, sekarang di sini ada diminta untuk query data dari table orders dan customer. Nah, kita akan ambil data dari table order dan customer. Nah, sebelum itu saya mau lihat dulu datanya di sini. Customer di order dulu. Order saya akan tampilkan tabelnya. Open new tab seperti ini. Nah, ini di bawah ya datanya. Ini query saya. Tunggu dulu. Wait, ini. Sudah tampil seperti ini, teman-teman. Nah, data yang ada di tabel order ini ada order ID, order date, kemudian customer ID, kemudian ada product ID, region ID, sales, kemudian quantity dan profit. Nah, ini nanti di table ini kita akan fokus mengambil salesnya saja. Kemudian, teman-teman perhatikan ini ada customer ID, di mana kita akan connect-kan nanti, akan join-kan customer ID dengan customer ID yang ada di table customer ya. Saya buka yang customer ini, saya klik di sini untuk menampilkan tabelnya. Nah, di sini ada customer ID juga di mana kita akan connect-kan dengan customer ID yang sini. Dan ini teman-teman bisa lihat ada customer name, kemudian ada kode postnya, zipnya di sini, kemudian ada city dan ada state. Nah, di table customer nanti kita akan contohkan saja yang di state ya. Saya akan contohkan saja yang di state supaya bisa membuat maps yang keren. Oke? Jadi di dalam sini kebutuhannya di tabel customer adalah state, kemudian untuk kebutuhan kita di tabel ini adalah sales untuk melihat sales berdasarkan state. Oke? Saya kembali lagi ke codingan kita di sini. Untuk menampilkan ini saya kasih masuk dulu df data frame ya. Df customers misalnya seperti ini. Nah, di sini pd read SQL seperti ini. Kemudian ini juga dibawa dan teman-teman bisa lihat ini sebenarnya bukan best practice ya. Sebenarnya kita bisa ambil saja ini, kita select yang penting-penting saja di sini. Kalau ini select bintang itu akan mempengaruhi kinerja dan performa dari aplikasi atau program yang kita buat. Kalau misalnya select all seperti ini, kecuali kalau memang dibutuhkan semuanya. Kita cuma membutuhkan, ini sebenarnya sudah berhasil teman-teman ya. Ini saya coba kasih masuk di sini. Ini saya cut dulu. Ini saya df customers, saya kasih masuk head seperti ini. Ini sudah tampil datanya yang tadi. Oke. Saya kasih masuk di bawah sini juga ini, saya tambahkan code di bawah. Nah, ini saya masukkan di sini misalnya orders. Saya ganti di sini orders. Oke, karena di sini orders ini juga tidak terbaca ya karena variabelnya beda di atas. Ya, wait. Ini ya, sudah tampil 5 data teratas. Nah, teman-teman bisa lihat ini tadi ada customer ID ini connect dengan ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada state di mana kita akan melihat salesnya berdasarkan state itu. Oke. Nah, ini sudah tampil dua-duanya. Selanjutnya kita akan join table customers dengan orders di sini ya. Kita tambahkan saja code-nya di sini. Kita kasih masuk df merge di sini, saya tambahkan merge. Df merge, kemudian pd merge ya untuk joinnya, kemudian df customers, df
orders, kemudian koma, how-nya how itu kita mau join berdasar pakai apa? Left join, inner join, atau right join ya. Di sini how, kemudian saya kasih ini, kita kasih masuk di sini left saja, dan ini saya kasih on, ini saya hapus saja di belakang ya. Oke, enter. Ya, ini karena customer ID ngaco juga AI-nya ini. Ini customer ID, kita kasih customer ID di sini. Oke. Yap. Ini sudah oke, sudah berhasil di merge kan, teman-teman? Saya ini ternyata saya belum save, sebentar dulu. Nah, ini sudah oke, sudah berhasil merge. Nah, sekarang kita mau mengambil apa tadi? State yang di tabel sini, dan juga state dan juga sales ya. Sales itu di mana? Oh, ini di sini. Oke. Sekarang kita masukkan di sini, kita group by di sini. Setelah itu saya tambahkan di sini df group group. Oke, di sini sama dengan df merge. Setelah itu group by di sini. Group by-nya itu saya kasih group by berdasarkan state. Kemudian di sini saya mau tampilkan sales-nya juga, dan sales-nya mau saya jumlahkan sum di sini. Oke. Kita kasih reset index seperti ini, dan ini sudah oke ya. Sudah tampil. Dan kalau mau tampilkan datanya gimana? Mau lihat datanya gimana? Modelnya. Group def group by di sini saya tambahkan head di sini misalnya seperti ini. Oke, tampil seperti ini. Atau kalau teman-teman mau lihat semua juga boleh di sini. Jadi ada berapa? Ada 47 kotak. Kenapa 47? Karena kita indeksnya mulai dari 0. Kita reset indeks mulai dari 0. Ini 1 berarti sampai dengan ini ada 40 state maksud saya ya. Oke. Selanjutnya ini teman-teman saya sudah taruh di sini untuk state to code-nya. Ini kalau mau buat maps teman-teman tidak bisa langsung teman-teman buat maps berdasarkan ini, tapi kita harus ubah dulu state to code-nya. Jadi kita akan buatkan mapping untuk ini, mapnya. Jadi misalnya kota Alaska, kita kasih masuk kodenya Alaska, EAK, kemudian Arizona, AZ, kemudian begitu juga dengan lain sebagainya. Di sini ya California ada CX, CA dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang ini kita mau terapkan kolomnya, kita mau tambahkan kolom baru di sini. Kan ini kan cuma dua kolom ya. Kolom state dan sales. Sekarang kita tambahkan state kolom state code ya. Gimana caranya? Kita tambahkan saja di sini, berarti namanya saya kasih masuk tetap df group supaya langsung diterapkan di sini. Df group di sini, kemudian state code. Nah, ini saya sudah dibantu sama AI-nya, state group def group-nya state code ya, dimana kita akan tambahkan satu kolom yang namanya state code. Kemudian di sini group by-nya berdasarkan state ini juga, dan kita ketika teman-teman ketika kodenya melihat bahwa ini cocok, maka dia akan mapping kan akan sesuaikan dengan ini. Oke? Mirip seperti VLOOKUP juga lah, dan mirip seperti join. Jadi akan cocokkan, kalau sudah cocok dia akan tampilkan kolom sesuai dengan itu. Oke? Ini sudah oke, teman-teman. Ini saya tampilkan dulu seperti ini. df group lagi coba tampil seperti ini, teman-teman bisa lihat ini sudah diubah, ditambah maksudnya kolomnya state, sales, state code ya, tampil seperti ini, keren. Nah, sekarang kita akan buat maps-nya di bawah sini. Di sini saya sudah tambahkan tadi ya untuk color scale-nya, teman-teman bisa ambil saya di sini, bebas nanti. Oke, sekarang kita akan belajar bareng untuk export data ke CSV atau Excel. Sebenarnya sama saja teman-teman ya, tinggal diganti aja di sini df group, kemudian to Excel atau CSV. Excel di sini misal, ini saya tap saja, dan di sini kebetulan di dalam sini, di dalam folder, di dalam drive D saya sudah bikinkan satu nama folder namanya data ya.
Berarti kita panggil di sini D dulu, folder drive-nya dulu. Kemudian kita kasih masuk sini data, slash lagi seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Apa salahnya? Kita lihat. Karena saya masih buka filenya yang sebelumnya ya. Saya coba buat tadi. Yep. Saya enter seperti ini. Ya, ini harusnya sudah oke. Kita balik ke sini, teman-teman. Mantap. Ini datanya sudah ada. Data Excel-nya, misalnya dibutuhkan untuk itu, mau dikirim ke atasan gitu, misalnya ya. Oke, selanjutnya, kenapa saya buka OBS-ku ya? Oke, di sini sekarang kita akan buatkan maps-nya, maps untuk data ini. Jadi kita akan melihat color scale persebaran revenue atau sales dari data per state yang kita punya. Oke? Nah, tinggal teman-teman tambahkan di sini code-nya. Kita bisa import sini, import Plotly Express seperti ini, SPX, kemudian AOH. Kasih masuk di bawah sini. Dan di sini kita kasih masuk fig seperti ini, dan atau variabel yang lain bebas ya, px. Kemudian choropleth seperti ini, dan ini seperti ini. Ini setup saja teman-teman. AI-nya sudah sangat membantu saya di sini. Ini teman-teman coba bisa lihat, ini ada kita masukkan ini choropleth ini untuk buat maps, untuk melihat persebaran maps-nya nanti, datanya berdasarkan sales-nya. Kemudian di sini ada location-nya. Di sini location-nya itu state code. State code itu diambil dari mana? State code itu diambil dari data kita tentunya yang ini ya. Location-nya state code ya. Karena itu yang dia baca. Kemudian di sini ada location mode-nya itu karena data yang kita punya di sini data-data di Amerika semua di US, maka kita kasih masuk di sini USA States. Kemudian untuk colornya, untuk warnanya nanti kita kasih masukkan sales. Kemudian hover name, nanti kalau di hover itu kita akan memunculkan state. Nanti kita akan lihat ya. Color continuous scale-nya kita bisa kasih seperti ini, plasma atau lain sebagainya. Ini title-nya teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan. Ini scope-nya juga ya. Kalau saya enter begini, ini tentu belum bisa menampilkan maps-nya. Karena apa? Kita belum tampilkan fig show di sini ya. Enter, dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau saya hover ke sini, teman-teman, saya hover di sini tulisannya California. Ini kita klik California. California ini state-nya ini namanya ini, kemudian sales-nya segini ya, 389. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, semakin warna kuning ke sini berarti semakin besar sales-nya. Jadi semakin ke bawah itu semakin kecil ya. Teman-teman bisa lihat skalanya, scale-nya di sini. Ya, ini bisa juga kita ganti teman-teman sesuai warna yang kita mau ya. Ini misalnya kita kasih warna apa? Ya, kita coba yang ini. Copy saja warnanya. Kita kasih masuk di sini. Ya, ini seperti ini tampilannya, atau teman-teman bisa ganti dengan warna-warna yang lain ya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan dalam video ini? Yang pertama tadi kita buat koneksi untuk connect ke database-nya dengan SQL Alchemy. Kemudian yang kedua kita masukkan adalah kita import pandas-nya di sini, kemudian query data dari database, query table customer, dan juga table orders. Kebetulan di sini datanya tidak terlalu banyak, teman-teman bisa select all saja, atau teman-teman bisa select seperti misal select state saja di sini, state, supaya tampilkan state saja, oke. Bisa juga, atau di sini teman-teman bisa kasih masuk select customer ID ya, bukan customer ID tapi sales ya, seperti ini. Oke, karena kita membutuhkan juga customer ID, teman-teman bisa pakai customer ID juga, atau kita biarkan saja seperti yang sebelumnya, select bintang saja,
Cep, 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 cep. Oke. Oh. Ini saya copy, kasih masuk di bawah. Ini kasih masuk orders. Ya. Orders. Kemudian ini orders. Ini juga orders. Orders. Select state from orders or dress. Oke. Head orders. Wait. Apa salahnya di sini? State ini tidak ada state ya di sini. Kalau di order itu kita kasih masuk sales ya. Ini sudah oke, gini saja. Saya pakai select bintang saja di sini. Walaupun ini bukan best practice teman-teman ya. Kalau nanti datanya banyak, teman-teman bisa spesifik kolom yang teman-teman mau ambil saja seperti ini. Kemudian kita akan joinkan tabelnya tadi, di mana joinnya kita pakai left join, dan di sini kita on-nya, ID-nya kita pakai customer ID, kemudian kita group by datanya berdasarkan state, kita group data sales-nya berdasarkan state begini, dan ini tadi kita akan buatkan map untuk supaya mengubah atau menambah satu kolom baru berdasarkan nama yang ada di sini ya. Dia akan buatkan ini supaya apa? Supaya nanti bisa dibuatkan maps-nya. Kalau tidak, maps-nya tidak akan berwarna seperti tadi. Kemudian tambah kolomnya seperti ini ya. Dan di bawah ini teman-teman kita belajar untuk ekspor datanya ke Excel atau CSV. Ini teman-teman kalau mau CSV tinggal ganti saja CSV, dan filenya juga CSV di sini. Dan ini teman-teman tadi untuk buat maps-nya kita pakai Plotly Express, dan ini untuk buat maps kita pakai Chloroplat ini, dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ini bisa diganti warnanya sesuai dengan warna-warna yang ada di sini. Oke. Ini codingannya saya sertakan di deskripsi video biar teman-teman belajar dan kita belajar bareng. Oke, teman-teman semuanya, sampai di situ saja dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Cups.